Perkenalkan, nama aku Salsabila Aisyah Putri. Jadi di sini aku mau ngejelasin mengenai 3 video yang telah dikasih dari mata kuliah PKK kemarin. Jadi di sini ada attitude dan skill. Jadi attitude dan skill ini tuh mencakup dari semua pengetahuan, kompetisi, kemampuan untuk melakukan tugas-tugas maupun di operasional. Jadi skill sendiri itu tuh bisa dikembangkan melalui kehidupan sehari-hari nih, dan pengalaman kerja, atau bisa juga diukur dari pelatihan gitu. Jadi skill juga bisa diukur dari tes keterampilan tentunya, yang bisa meningkatkan produktivitas dan hasil dari pekerjaan. Jadi di setiap pekerjaan itu pasti memiliki syarat skill yang berbeda-beda. Tentunya kita harus menguasai kan. Yang kedua, attitude. Jadi attitude ini sikap atau perilaku yang ditunjukkan sehari-hari dari cara berbicara, bertindak, berperilaku, yang ditunjukkan sehari-hari dari cara berbicara, bertindak, dan perilaku itu tuh mencerminkan dari attitude dari kita sendiri gitu. Jadi semua perusahaan itu mau di bidang apapun pasti memerlukan orang yang attitude-nya tuh baik. Mau itu gajinya tinggi, mau itu gajinya tuh rendah, pasti mereka mau milih nih attitude-nya yang baik. Kalau attitude yang buruk kan pasti nggak bakalan diterima kan. So dari kedua yang tadi, attitude dan skill tersebut itu penunjang kesuksesan nih dalam karir. Bahkan dari keduanya itu tuh pasti tidak dapat terpisahkan. Tidak dapat terpisahkan yang seseorang yang memiliki skill yang bagus namun nol gitu, nihil dalam attitude, jelas sangat buruk nih tentunya. Tentunya kan. Sebaliknya juga, kalau misalnya skillnya itu buruk, attitude-nya juga bagus, itu juga buruk. Jadi yang kita lakukan sekarang itu tuh jadi seseorang diusahakan keduanya terwujud. Intinya kita harus meningkatkan kualitas diri, kayak value gitu, value dan memberikan yang terbaik tentunya. Terus dari itu yang kedua adalah menurut saya kesimpulan yang saya ambil dari video itu, perilaku sopan dan hormat itu harus diterapkan deh. Orang pintar cenderung terjebak dalam pekerjaan individualis yang tidak bisa membuat mereka bisa menjadi besar. Pasti kayak di posisi gitu terus kan. Orang sombong sulit untuk sukses karena tidak disukai oleh orang lain kan. Pastinya kalau sombong kan siapa sih yang mau temenan nih sama nih orang gitu kalau misalnya sombong. Padahal orang sukses itu kan harus dibantu oleh orang lain. Jadi jangan seolah-olah kita tuh nggak butuh sama orang lain. Terus attitude itu termasuk dalam kesopanan, kesantunan, kemudian dalam menghargai waktu juga tuh. Kayak harus datang on time, jangan datang terlambat, tahu hak dan kewajibannya gitu. Jika kita jadi leader nih, misal jadi leader dan pemalas. Nah, kalau misalnya kita jadi leader terus pemalas, pasti anak buah kita tuh pasti pemalas kan. Kayak sudahlah, nanti aja deh dikerjain, nanti anak buahnya ikut, ya udah deh bos kita juga santai gitu, leader juga santai, jadi anak buah kita juga, bawahan kita tuh juga ikut santai gitu. Terus oleh karena itu kita tuh harus menjadi contoh yang baik untuk anak-anak buah gitu, di bawah seperti karyawan kan, harus memiliki attitude yang baik, harus bekerja keras, jangan jadi pemalas. Kalau Anda pintar itu berbanggalah, karena hak semua orang bisa pintar. Tetapi jangan lupa, Anda pintar tetapi harus menjadi manusia cerdas. Jadi kalau pintar itu harus menjadi manusia yang cerdas. Cerdas itu manusia yang tahu bagaimana bersikap, yang disebut attitude gitu. Jadi manusia tuh terutama tuh pasti attitude, milikilah attitude yang bagus sehingga nasib bisa menjadi bagus gitu. Terus yang ketiga, soft skill untuk dunia kerja. Seseorang dengan soft skill yang kuat dapat menciptakan hubungan yang baik dengan rekan kerja. Kemampuan ini sebagai dasar inovasi,
memikirkan adaptif dan kolaborasi gitu. Kemampuan yang perlu dikembangkan di masa depan. Yang pertama itu adaptasi. Adaptasi ini kemampuan untuk beradaptasi secara emosional dan sosial. Jadi perlu adaptasi ke semua orang, ke semua tempat. Penting tuh bagi seseorang menghadapi situasi yang beragam gitu. Mau itu baik, mau itu buruk. Empati. Jadi empati ini penting banget. Jadi terus empati ke semua orang. Kasih sayang dan empati akan memikirkan tim yang baik dan solid. Jadi kita tuh harus baik nih sama tim kita, harus bisa bekerja sama juga. Terus yang ketiga itu komunikasi. Komunikasi ini seperti keterampilan komunikasi kerja yang terus harus berkembang. Maknanya sudah bergeser nih karena serba online semua, gitu kan. Jadi cara berkomunikasi yang baik secara online sekarang karena kan udah digital nih. Yang pertama itu menjadi pendengar yang baik dan aktif, merangkai ulang yang dikatakan untuk menegaskan dari makna yang dijelaskan itu, dijelaskan kembali. Terus memperhatikan bahasa tubuh, seperti yang kan berbicara nih, memperhatikan bahasa tubuh yang misal lagi orang ngejelasin nih, kita harus memperhatikan. Yang kedua itu proses pembinaan, yaitu kepercayaan. Dalam tempat bekerja adalah wadah saling belajar dan seseorang bisa merasa aman jadi diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita tuh percaya sama diri sendiri tuh bakalan pede nggak sih gitu. Kepercayaan juga untuk tim rekan kerja kita harus menciptakan rasa kepercayaan untuk teman-teman kita juga di dunia kerja nanti. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Ese que le falta hacer,